Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul seperti biasa, yaitu dalam rangka li'ala li kalimatillah. Tiada lain, kita ini hanyalah belajar bersama, yaitu belajar membaca Al-Quran, di mana bacaan kita ini supaya sampai kepada ikra yang sebenarnya. Dan alhamdulillah, melalui panduan atau tuntunan yang tertulis atau tersurat, kita bisa tahu ayat-ayat Allah yang sesungguhnya, yaitu tersirat atau terasa. Dan bacaannya kita ini hanya 3 macam banyak. Manusia itu sebanyak-banyaknya suku, bangsa, dan macam-macam agama, hanya 3 macam aja bacaannya, yaitu kafir, munafik, dan mukmin. Maka Quran melajari kita di mana kalimat-kalimat perkata Al-Quran itu sudah menuntun kita. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bubuhanmu akan dipanggil sesuai dengan 3 macam tadi. Sebagaimana yang kita selalu dibacakan, yaitu apabila Quran memanggilmu dengan ya ayuhan nas, wahai manusia, maka yang dipanggil dengan sebutan manusia itu berarti orang kafir, karena belum beriman. Jelas? Nah, lalu orang kafir tadi, apakah orang munafik tidak dipanggil seperti itu? Kalau munafik, lihat di pulang bagiannya, kau akan melihat surah Al-Kafirun kayak apa bunyinya? Ya ayuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Siapapun nama panggilan ikam di dunia, lain itu yang dipanggil. Tapi yang dipanggil bila ikam di kafir, maka ya ayyuhal kafirun. Nah ini, maka apakah satu persatu kada buahnya ikam dikumpulkan, paham lah. Nah, lupa kita ini mahayal, kayaknya aku ini dipanggil satu-satu. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. Enggak ada kayak itu. Bila sudah ya ayyuhal kafirun, terkumpul semua orang kafir, maka bila kafir termasuk di situ, paham lah. Tapi apabila ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka ikan terkumpul orang-orang beriman siapapun dia. Ini. Jadi, nah inilah kita kadang, semoga ajar kita ini berkumpul awan junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Amun cuma pandir, bukannya pandir wara darapan, itu nah. Makanya kalau kada ini kan dituntun dengan Quran, kada akan nyata itu. Nah kalau bang, wah kita kan pengikutnya, mau ikut-ikutan aja tetap tertinggal ya. Nah ini. Lalu dengan tuntunan-tuntunan selama ini, maka jelaslah bahwa yang dilajari dengan ayat-ayat Allah yang dibacakan. Kenapa maka tadi cuma 3 aja? Cuma 3 itulah yang maksudnya pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Ya, ingat ya, pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu ya. Buka di situ surah 32 ayat 9. Ya. Ayat 9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan rohnya ke dalam tubuhnya. Stop. Alhamdulillah. Dengan tuntunan ayat ini, maka jelaslah. Kemudian dia menyempurnakan dirinya sendiri. Karena Allah Esa. Nah, ini ya. Dan meniupkan rohnya ke dalam tubuhnya sendiri. Nah, itu. Teruskan. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Stop, lihat buannya. Maka setelah ditiupkan rohnya ke dalam tubuhnya sendiri, maka jadilah pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu.
Nah, maka pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, itulah yang dimaksud 3 tadi. Ingat ya, itu yang dimaksud 3 tadi. Lalu rasakan bubuhanmu. Ketika ayat dibacakan, mendengar? Mendengar kena? Bagus. Siapa yang sebatas mendengar ayat dibacakan masih kafir? Coba lihat deh. Udah aku hafal, tambahnya hafal ungah. Siapa yang cuma mendengar aja ayat dibacakan masih kafir. Nah kayak itu. Oh ya, kalau di makom pendengaran aku masih kafir ya. Lalu ketika ayat Allah dibacakan, Ika mendengar, bagus. Lalu setelah mendengar, melihatlah Ika pulang yang dimaksud oleh ayat. Lalu masuk lagi ke dalam jadinya, melihat tadi. Di mana ayat yang dibacakan ditunjukkan dengan huruf dan suara tadi. Nah, di huruf itu Ika akan melihat apa maksud dari suara tadi. Maka ketika melihat, ketika bubuhanmu belum merasa munafik masih. Ya apa ya? Lalu kalau ada orang yang menjelaskan tentang ini, kadakah Ika merasa Islam dabuhannya? Pasti Ika merasa Islam sudah, ya kan? Nah ini merasa Islam, lalu merasa Islam kayak itu apabila Ika menjadi mukmin, apabila Ika menjadi Islam yang sebenarnya. Namun Ika seorang sudah merasa Islam, padahal Ika belum Islam. Nah ini maksudnya Ika belum selamat, cuma mendengar aja, Bang. Nah, sudah mendengar, melihat, kecuali merasa. Lalu aneh bubuhanmu mun kada merasa. Ketika ayat dibacakan mun kada merasa, aneh. Kenapa anehnya? Ditiupkan roh ya, jadi pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Ikam itu roh Al-Quran, dibacakan Quran, lalu kada merasa. Siapa ikam buannya? Ayo, ikam siapa? Ya kada? Ini. Maka situnya. Nah, ini tuntunannya itu. Makanya silahkan ikam buktikan aja. Makanya aku kadang membatasi bubuhanmu hendak 4 majelis mana kah, silahkan. Tapi ikam pasti mendengarkan kan di situ. Iya. Nah, ketika ikam mendengarkan, sedangkan ikam sudah di makam rasa, ikam tinggal gini aja, nang bepandir nih kan merasa, cuma tahu di tulisan aja, tahu ikam. Wah ya itu. Tahu ikam kalau cuma orang tuh di tulisan aja. Beda kalau yang bepandir itu adalah rasa ayat itu seorang. Nah, lalu dibacakan ayat seperti ini, maka khalifahku di muka bumi, bubuhanmu nah. Bubuhanmu yang mana? Bubuhanmu yang dapat merasakan rasaku. Kayak situ, ya. Tapi bubuhanmu yang berpikir tentang aku kadang dapat. Contoh, kita libur tadi 2 bulan adalah lebih bagus. Kada gerunuman lah hati bubuhanmu. Kenapa sih din maka? Iyalah. Kenapa kayak itu? Harusnya kamu merasakan. Bukan gerunuman kayak itu, kada pintar masih. Gak bisa. Harusnya kau rasakan. Iyalah, kalau Allah berdiam, apa nang sambar ciden? Pahami itu, iyalah. Wah. Lalu luar biasa buatnya. Makanya kalau orang kadang berpandir, kita apapun itu ambil hikmahnya aja. Kadang kayak itu, Pang, mau kada tahu di hikmah apa nang diambil. Ada tuh maksud Allah. Semua itu baik. Kenapa? Kalau ayat Allah diruruk ke ikam terus menerus, sedangkan ikam aja masih belum menelannya, maka ada jedanya dulu buatnya, ya. Lalu di jedanya ini kan jangan lengah. Allah tahu siapa yang rindu dengan majelis taklimku, ada yang lupa. Ada kada? Itu kalau diulah-ulah ketahuan itu. Tegas sih bujur-bujur. Untuk ikam juga, kadang untuk siapa kan? Nah,
Lalu ketika ada rasa rindu dengan majelisku, maka ikam baca Quran. Majelis Quran ini yang merindukan hanya Quran, ingat bila lain Quran, jangan harap rindu. Nah ini, kayak itu banyak. Kita contohnya kan usah jauh-jauh. Ikam lihati, bila liburan sekolah, kakak-anak tuh senang. Iya, bahkan ini kan tapi hendak lagi turun, tuh kakak-anak tuh bakal kada pintar. Ya dah. Nah, ada pintar kakak-anak tuh percaya rancak bolos juga. Ya dah. Tapi ketika turun sekolah, inya turun aja terus. Nah ini kadang, ya, padahal ini bacaannya banyak. Kadang manusia tuh memilih mata pelajaran ya lah. Memilih mata pelajaran. Wah ini kada cocok anakku ini. Aku kalau matematika ketujuh, bagi yang ketujuh berhitung. Lalu bagi yang ketujuh, yang kada ketujuh bahasa Indonesia, kuler ya lah. Berikutnya ada satu pun tajuk bahasa. Nah ini. Karena ini kuler, pada semuaan itu untuk ikam juga. Itu bila ayat yang dibacakan tentang pahala, senang bubuhanmu. Lalu bila ayat dibacakan tentang orang munafik, melapuk, kelatupan, kulir turun, anak ada bakal ampi munafikmu, paham lah. Nah tapi mereka mau aja kena ikam jadi ayat. Ikam bukan ikam yang dipukuli ayat. Nah ini rasanya ya. Tapi ketika ikam jadi ayat, ikam kadang merasa ikam yang dipukul. Padahal ikam tahu karena pukuli oleh ayat, paham lah. Nah, padahal yang dipukuli oleh ayat itu akan jadi ayat itu sendiri. Itu sebenarnya. Ini kadang ada tersinggung lalu pada turun lagi. Itu akan jadi pembantah ayat-ayat Allah. Seperti itu. Ayat berapa tadi? Ayat 9. Ya. Buka surah 19, surah Maryam. Sudah? Ayat 97. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad. Stop. Komaklah 97 ya. Nah, kau lihat hubunganmu kada kurang lihat dilajari. Mulai suaranya, awan hurufnya dilajari sampai angkanya. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Yang 7 ayat. Nah, tuh. Nang nomor 7-nya 97, ya kan? Dengan bahasamu, kamu yang 9 berataan ini, pahamlah? Maka beruntunglah orang-orang yang sampai di makom 9 ini. Surah 9 itu surah apa? At-Taubah. Alhamdulillah. Siapa yang di makam 9 ini orang-orang yang sudah taubatil, kan? Orang-orang yang at-taubah, orang-orang yang sudah bertobat dari akuannya masing-masing, ya. Maka bila bertobat dari akuannya masing-masing, maka jelaslah dengan bahasamu wahai 7 ayat yang dibaca berulang-ulang Al-Quran yang agung, ya kan? Nah, ini masih ingat tentang 7 ayat yang dibaca berulang-ulang Al-Quran yang agung, surah 16? Surah 15 Al-Hijr ayat 87. Ini 97. Coba buka surah 15. Ayatnya 87. Nah kan 87. Nah, apabila 8 buahnya 7 sifat nyata pada satu batang tubuh, 8. Maka 87. Nah, 7 sifat yang nyata pada satu batang tubuh 8 enggak? Ya. Maka si 8 inilah membaca 7-nya. Makanya 87 kan? Nah, bacalah. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Iya kan? Alhamdulillah tuntunannya, makanya jangan tanggung. Bila tanggung belajar itu kada dapat mau hafal warna kada nyata kan. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu, kamu semua, ya, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, ya. Maka mana buahnya 7 ayat itu?
Nah, ini yang dibaca berulang-ulang. Kau lihat 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Ikam kadang membaca, tapi hanya seorang berulang-ulang keluar masuk, ya kan? Turun naik, iya napasmu kalah. Siapa yang membaca? Itu yang dibaca berulang-ulang. Nah, itulah Al-Quran yang agung pas kalah. Man, lihat dan gitu kalau teguring. Iya bener sender kayaknya sudah aja kok lentok ya kan. Ya, ya, memang gitu. Nah ini beda rasanya. Oke, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Itulah Al-Quran yang agung. Ya. Maka sesuailah kita lihat lagi. Surah 19 tadi. Ya kan? Nah, Maryam ayatnya 97. Ketika sudah nyata 7 ayat dibaca berulang-ulang tadi, nyata pada sifat 7, yang nyata pada 1 batang tubuh, 8 kalau itu aja. Nah, yang 8 inilah yang memperhatikan 7 yang turun naik tadi, maka jelaslah ayat 87, ya kan? Nah, setelah itu di sini kenapa ayatnya 97? Maka ketika 87 tadi 7 sifat nyata pada 1 batang tubuh ini 8, memperhatikan bacaannya 7 ayat yang turun naik, yang keluar masuk, yang napasmu sendiri buahnya, maka secara otomatis ikam dilajari menjadi 9 itu tobat bubuhanmu, iyalah. Nah ini alhamdulillah tobat tadi. Maka bahari toh buannya. Aku kira bertobat sudah. Astagfirullahaladzim. Aku kan menyalahkan orang bacaannya. Cuma, hei yang mau bacaan, sadar. Jangan bertahan di bacaan saja. Ya kan? Lalu di saat kamu garing, kamu pandai raja ngalih, maka putuslah bacaanmu, ruginya. Rugi kira. Tapi mun turun naik ini kedada empihnya karena lain aku mau baca lihat. Biar ini kira kau pandir buahnya tetap turun naik lah. Ayo, nyaman kalau ikam nak ngalih kah? Tuh, ya kan? Nih, tentang 97 ini. Ulangi ayat ini. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Stop. Makanya kenapa dengan bahasamu buannya. Lalu dituntun pulang, dibacakan surat ya. Maka rasakanlah sirat. Sirat itu ia rasanya. Yang disambatnya itu ya ikam buannya, ya kan? Lalu ikam merasakan ya. Menyambat rasa tuh ada mungkin ikam dengan bahasa orang. Dengan bahasa ikam gelap. Nah itu. Nah ini coba lawas aku buntat buatnya. Nanti kayak itu aja. Tapi aneh mun buan ikam kada merasakan buntat itu. Kenapa? Aku dulu kira ayat Allah ini bila ada bahasa Arab lain. Iya aja gin. Ya kada buan mo. Behimat pulang bahasa Arab sekalinya kada nyata juga ayat Allah. Berarti itu buntat namanya. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu. Maka ketika jelas Al-Quran sudah nyata dengan bahasamu, Al-Quran kada ada yang sulit bagimu, ya kada? Nah, tuh, ya kan? Teruskan. Agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa. Stop. Agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang bertakwa. Maka ketika sudah dengan bahasamu, ya kada? Dengan bahasamu tadi Al-Quran, maka Al-Quran yang dengan bahasamu itu tadilah kabar gembira kepada orang-orang. Siapa orang-orang yang dimaksud? Ya kamu, bukan orang lain. Kepada kamu sendiri sudah gembira lah. Ini udah aku ke surga juga belum nyata berarti ya kan? Aku belum banyak amal tambah tambuk kan itu kayak itu biasanya.
Ini udah kabar gembira loh di sini. Kenapa? Kau bisalah gembira kalau cuma cerita. Kabar bahasa Quran ini beda dengan kabar huwak. Bahasa huwak juga kita. Kabar bahasa Quran rasa bukannya. Sedangkan kabar bahasa umum nang ada huwak tuh kabar cerita. Beda kan? Ujar orang itu ujar kita kabar lain, kabur. Jujur gak ada? Kenapa? Ikan mendengar, melihat sudah belum bang. Kabur kalau di penglihatan. Nih kabur ini anak bahasa apa kita? Bahasa Indonesia kabur pasti lari. Tapi kabur di sini artinya kada jelas, ikan melihat dan bagus. Tapi kabar itu rasanya nyata. Nah inilah yang dikatakan Nabi bahwa ada yang mendapatkan 2 sorga. Nah kayak itu, sorga di dunia dan di akhirat. Lalu seperti apakah itu? Bukan kaina bunnya. Ini bahasa berbalik bang tadi. Sorga di dunia dan di akhirat. Bila ika menemukan sorga akhirat, aneh dunia kada tahu 4 rasa sorganya. Ini ke situ aja. Agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira. Nah lihat, dengan itu engkau dapat memberi rasa gembira kepada orang yang bertakwa. Nah ditakwa ini kita kan usah ditakwa lah, iritannya dulu. Bubuhanmu siapa yang bisa maulah iman? Manusia kada ada yang hendak kada beriman buannya. Pasti. Bahkan mengaku beriman bisa payah. Nah, rasa iman itu dulu yang ianya. Udahkah bubuhanmu merasakan rasa iman? Dengan Al-Quran bubuhanmu sudah dituntun. Taulah rasa kafir itu apa? Ayo, ya ke situ. Rasa kafir itu seperti apa? Nah, lawas kita dirasa kafir. Ya, ayo dan itu rasa kafir. Kena rasa iman kena. Nah rasa kafir itu sudah tahu bubuhanmu di surah 3 ayat 151. Nah kayak itu. Nah itu ini selalu dan selalu ayat ini ke situ. Coba bacalah. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang Stop. kafir. Dari hati. Nah nih kamu nih kan berpikir orang kafir sana sini percaya hai kan bila-bila jadi mukmin orang harus ditunjuk. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Berarti hati ikam kafir orang lah gitu. Jangan orang lain. Nah lihat deh. Jadi tahu rasa kafir? Rasa takut lah. Nah, kalau bang kafir kah aku masih kadang ngalih ada rasa takut kayak kamu? Ya Mas Agus. Nah, ini. Lalu rasa iman itu seperti apa rasa iman? Buka surah ke-10 ayat 62. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Tahu? Coba perhatikan buatnya. Yang maulah manusia kadang merasa ayat ini wali Allah itu nang di sana. Wah, maka nang di sana tuh nang kelambu kuningnya ditunjuk nah. Aduhan, coba lihat. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketika dibunyikan ayat ini dan ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Terinding oleh kalimat wali-wali Allah tadi. Siapa mereka? Lihat ayat berikutnya. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Pas siapapun bubuhanmu yang beriman dan senantiasa bertakwa wali Allah. Ayo. Lihat deh. Wali Allah nang duduk di sini. Siapa yang beriman dan senantiasa bertakwa wali Allah.
Oh iyalah. Lah kalau buannya. Jadi mencari wali kemana? Bawaloh warai, atau waloh. Labu buannya. Ini. Itu nah. Kalau bang, wali Allah tuh harus kada makan nasi, aduh. Tapi mie berapa bungkus? Lawas kan kita dikonyol kayak itu. Kada makan nasi pasti dintu. Tapi bang, mie awan talu melebihi kapasitas nasi. Lain itu, kada ada ayat Quran yang mengatakan sesungguhnya wali Allah kada makan nasi. Sebenarnya ini sebelum dibentuknya majelis taklimku, aku sudah menyampaikan itu dalam rekaman terdahulu. Nah, lalu ketika dibentuk majelis taklim seperti ini, maka orang-orang yang hadir itu orang-orang masuk dalam jamaah wali Allah. Nah ini, lalu seperti apakah yang dimaksud wali Allah itu? Nah ini, pahami buannya lah. Kalau pang, oh kita nijir abah, wali sudah, jangan mengita-ngita ujar abah. Kau rasakan kamu seorang yang merasakannya. Iya. Jangan ujar. Itu kalau pada kan merasa ayat, kamu telah dirasa ayat itu. Wali itu buannya. Contoh, wali murid. Wali murid. Nah disambat wali itu berarti lain si murid kala. Iya. Nah sekarang ketika wali Allah, wali Allah, iyalah. Contoh wali murid lah. Wali murid ini bisa bapaknya, ya kan? Iya. Nah, ya. Padahal si murid tadi santai aja lah. Si bapaknya, ya kan? Lalu bapaknya ini atas nama murid lah. Bagus. Dah. Ini berbalik di sini. Wali Allah aja. Siapa yang berwali kepada Allah? Lalu berwali kepada Allah. Coba, siapa yang berwali kepada Allah? Seperti apa jalannya? Jalannya buannya, ya alhamdulillah dituntun satu persatu dengan ayat-ayat Allah itu sendiri. Bahwa bila bergerak ikam, nyata gerak Allahu Akbar. Maka jelas buannya, disinilah kenyataan wali Allah yang bergerak. Apa maksud wali Allah yang bergerak? Kada aku yang bergerak buannya, tapi Allah lah. Iya. Nah itu wali Allah nah. Oh, nah coba lihat ya. Oh berarti wali Allah ini orang yang amal ibadahnya diterima oleh Allah lah. Ayo kawalah kada. Nah, jadi kalau nang ya Allah terima akan amal ibadahku, walau berarti dah. Walau, betul. Ini tahu benar beli nyambet nih waninya menghadapi orang pasti sarik, lebih sarik lagi aku, ya. Bungulnya dipadahi baik-baik sarik, ya kan? Nah, lalu kenyataan di dalam prakteknya buannya bukan hanya sekadar tahu. Nah ini maksudku, di dalam praktek bubuhanmu bukan sekadar tahu. Oh tahu kita ini belum bergerak, Allahu Akbar. Amun sekadar tahu masih ada kita. Kenapa yang buat pulang kita? Coba lihat deh. Kita ini bila bergerak, nang kita mana? Bubuhanmu sudah bertemu Adam alaihissalam belum? Nah ini amja. Ada pernah Sidin menanyakan. Nah memang pelajaran itu seorang yang menuntun ikan pada kenyataannya. Karena kisah saja. Ayo. Siapa yang sudah bertemuan dengan Adam alaihissalam? Siapakah Adam itu? Adam siapa? Adam Nabiullah. Adam Nabiullah. Bagus. Adam Nabiullah. Ingat ya. Adam Nabiullah. Nabi batang tubuh. Adam Nabiullah tubuh lah. Ya. Adam artinya Nabiullah saja. Nabi itu Allah. Coba nak. Kawalan Allah lah. Maka bila bergerak, kawalan lain Allahu Akbar. Nah, lihat di air tadi. Di mana luputnya? Kada ada Hendra Hu Akbar. Ada kan? Allahu
Nah, maka di sini yang pelajaran itu, sudah mendengar ayat Allah dibacakan, maka melihat pulang yang dimaksud ayat itu tadi. Allah melihat gerakannya. Nah ini nyata manusia terlalu benar masih berasa berisi ada daya upaya. Nah, lalu siapa ikam? Ikam pendengaran, penglihatan dan hati kalau tadi. Wahai pendengaran, ikam harus dengari bujur-bujur ayat Allah dibacakan. Dengari, bagus. Maka wahai penglihatan, lihati kenyataannya. Ya dah. Maka wahai hati, rasakan. Nah di sini buan Nyai, siapa dapat merasakan kalimat yang berbunyi ini, maka dialah pohon takbir. Ya betul. Padahal ini selalu dilajari. Coba kawalah lain pohon takbir. Coba ikam sambat Allahu Akbar. Allah. Coba lihat ibuannya nana. Allah, suaranya didengar, gerakannya dilihat. Ya. Kada melihatlah pohonnya nang angkat tangan ini ya nang bupandir ini. Nah. Lalu ulangi lagi. Ini upaya belapas hubunganmu bujur-bujur di takbir aja situ. Ayo, dengarkan bujur-bujur. Allah, lihat. Hidup di ikam diam aja lah. Karena hidup itu satu, hidup tetap diam. Kau kira hidup di aku ini bergerak? Kada. Kau lihatin yang bergerak di tanganku kelak. Lalu nang hidup di ikam tuh, nang hidup di tubuhku ini satu buahnya ini ya. Takbir. Itu bila sudah nyata di situ buahnya, maka semua amal yang dihimpun di sholat. Makanya yang ditanyakan kepada manusia ketika di pengadilan akhirat, sholat. Bila sempurna sholatnya, maka sempurnalah pekerjaan yang lain. Kau cari bahasa sholatnya. Adanya sholat di rukun Islam itu rukun keberapa? Kedua. Seandainya kalau ada dua kalimat syahadat, sholat kada ada buahnya. Allah Esa. Coba pahami ini. Yang maulah ada sebutan sholat itu karena ada dua kalimat syahadat. Nah, lalu bagaimana dua kalimat syahadat ini tadi supaya jangan dua? Coba. Nah ini kita memang harus sempurna itu. Coba. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, bukan di ucapan, bukan di makna ataupun arti bahasa, tapi ketika dikata asyhadu an la ilaha illallah, maka nyatalah hayat tajalli, roh bernapas, maka disebut nyawa, hidup berdiri sendiri. Benar? Maka hidup tadilah bertajalli. Bertajallinya hidup tadi, bertajalli sifat hayat tadi, maka roh. Bertajalli hayat ia roh, maka dari roh lah jadi angin. Putaran angin panas jadi api, maka panasnya api menguap jadi air. Dari setitik air itu tadilah jadi segumpal darah, jadi segumpal daging, maka berbentuklah Muhammad Rasulullahnya. Coba buhan nyamun kan merasa ikam warik. Nah, kayak apa lagi? Masih jahan supaya ikam jangan jadi wari. Ya dah. Nah, maka ketika asyhadu an la ilaha illallah, maka yang menyambat inilah Muhammad Rasulullah. Benar? Ya. Nah, itu. Maksudnya. Nah, maka bila sudah nyata seperti itu, maka itulah adanya sholat. Pahamlah? Coba, dua kalimat syahadat kelak. Syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Coba kita ulangi. Syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Bubuhanmu mendengar, asyhadu an la ilaha illallah, mendengar, ya. Sudah melihat laikam yang mana la ilaha illallah. Ayo buatnya. Kita iritakan pulang. Masa kada melihat? Lalu ulangi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Melihat laikam, mendengarnya, tak mendengar bertahan. Padahal maksudnya adalah
Kalau bukan hayat tajalli roh lalu bernapas disebut nyawa, kau melihatlah bubuhanmu. Itu maksudnya. Makanya asyhadu an la ilaha illallah, melihatlah. Hah. Kalau pengen mana aku melihat uji sini buta lah. Ya, itu. Ingat, sudah tauhid. Ini prakteknya. Bila ikam keluar kemana kayak ikam jalan, ikam lihat hidup kalau menggerakkan semuaan. Ya, anak pucungnya kau pancung. Ngeri aku ikam. Oh, jago. Ada mungkin ada dua hidup. Bila nang berdiri hidup di sini harus lumpuh seikungnya. Ya ada. Kayak itu. Ini seorang yang takutan ikam lumpuh. Udah jari berdiri itu, itu. Ingati bukannya sesuatu itu bila kada ikam mengajuti, ikam nanti kajut. Rasakan lah, bila ada rasa takutan jangan ada mungolnya. Nah, untuk susah kalian nampi tuh. Paham lah. Aku memang gayanya pindah merimbat-rimbat buannya emang gitu. Nah, kan kayak itu. Ikam sesuatu mun ikam ragu buannya kan mau jadi, tapi bila ikam sudah aina HP, ya. Wah. Ikam berjalan di sebelah kayu kayak ini aja kena berjalan. Amun ikam ragu gugurnya iya, ya kan tajunna sekalian. Tapi mun iya aja, percaya sampai itu ke sana. Jangan ragu. Nah, mendapatkan rasa itu makanya jar kok kadang bisanya mulai iman kan. Tapi kita merasalah bubuhanmu dilajari dengan ayat-ayat Allah supaya iman itu ditanamkan di dalam dada bubuhanmu masing-masing. Tidak perlu ikam mengaku buahnya beriman, tapi ternyata rasa iman. Daripada ikam mengaku aku beriman, ujar Allah kada mengeramput, kada supan lah. Kasih itu aja. Dikasih. Ulangi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Melihat kelak? Melihat kalau dengan syahadat tauhid? Nah, itu maksudnya melihat dengan syahadat tauhid. Kenapa? Yang melihat dengan yang dilihat satu, syahadat tauhid. Yang menyambat dengan yang disambat satu, tauhid tunggal lah itu. Maka yang kedua tuh mengiringi aja syahadat Rasul. Di mana syahadat Rasul? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iyalah. Baik. Di syahadat tauhid kenapa ikam kutuntut melihat? Karena syahadat dari kata menyaksikan. Di syahadat Rasul pulang yang kedua, bila kada itu ikam kada sholat. Di syahadat ini nah aku tahu buanmu sholat apa kada. Di syahadat aku melihat. Makanya syahadat dulu baru sholat. Kenapa jar Allah? Syahadatnya aja kada pas, dusta sholatnya. Tapi bila ikam syahadatnya pas, kawakah ikam kada sholat? Ayo. Ingat deh. Syahadat tauhid tadi buanmu suruh melihat. Lalu dengan tuntunan syahadat tauhid tadi, kada sadarlah yang melihat ke syahadat itulah syahadat yang sebenarnya. Syahadat tauhid tadi benar? Bagus. Di syahadat Rasul, tahulah Rasul itu apa? Rasul itu apa? Rasa. Nah ini yang kedua ini di syahadat Rasul ini rasanya. Ayo. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayat tajalli roh bernapas itulah nyawa nang melihat inilah yang hidup tadi ya kada? Maka asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka seikungan kawalah lain rasa hidup. Jumpa buahnya. Makanya jangan bekaku Rasulullah bukan merasa. Tapi ketika nyata rasanya, aku kawal lain Rasulullah. Nah itu, maka sempurnanya di situ. Adam tadi memang tiada. Kenapa? Adam tadi tiada buahnya. Tubadilnya terganti Muhammad mencunggungan pulang. Bejar? Udah, lihat siapa yang beriman kepada 25 Nabi dan Rasul. Adamnya hilang, Muhammad nada. Kayak badan? Nah kayak itu dan naik. Aku sekali guring lah. Ya. Memang gitu. Ayo banyak. Lalu kenapa ada kata-kata sholat? Sholat dari kata wasilah. Hablum minallah, hubungan dengan Allah. Kenapa hubungan? Hubungan di sini buannya. Kada ada dalam bahasa dua sebenarnya. Sholat di sini makanya jangan ada dua.
Tapi di syahadat dulu dapat. Syahadat tauhid, nyata wujud, jat wajibal wujud, jat wajibal wujud, jat hidup. Ya. Maka di syahadat Rasul, ya rasanya si hidup tadi, ya kan? Rasanya si hidup tadilah yang berjahir menjadi bentuk tubuh mim ha mim dal. Benar? Bagus. Kedua salat. Ini nah. Nah, ini giliran batuk nih. Dari tadi belum. Itu yang dicari buannya. Yang dicari itu. Pada umumnya itu dicari itu sholatnya kan. Lalu dengan tuntunan ayat demi ayat. Di sholat itu tadi, yang mana yang dilajari sholat? Yang dilajari sholat pada bubuhanmu adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Lalu manusia yang kada ada ilmunya, bila kopiah di atas sejadah, no, ya, pernahlah pendengaran, penglihatan, dan hatinya itu yang sholat. Coba bila kada tahu itu, kenapa diulang yang bertiga dah? Nah, lalu di mana hubungan sholatnya pendengaran, penglihatan, dan hati? Hubungan sholatnya di napas Allahu Akbar. Ayo, mau kada ditiupkan roh tadi ke tubuh? Kada ada pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya. Wahai pendengaran, penglihatan, dan hati, nang meniupkan roh ke tubuh itu di mana? Nah ini muntasarana di atas dasar buta tuli bangang gitu aja dah selesai. Padahal itu pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini padahal ayatnya sudah buannya, tapi isi ayat itu nah malam ini nang dibongkarnya. Di mana? Pendengaran itu tadi, kita buka pendengaran dulu. Buka surah 50 ayat 16. Sudah rancak lebih dekat dari urat leher. Kenapa tak urat lehernya aja bubuhanmu? Lain itu saking menunjukkan aneh menikah kada mendengar. Nah, ke situ. Baca. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Stop. Kada pendengaran ikam lah mendengar bisikan hati ikam. Kada pendengaran itulah yang mendengar bisikan hati ikam. Lalu ikam menganggap Allah walam bisawab. Ngapa nang disuap? Ayo, lah masih bungol kala. Ujar Allah, dianggapnya nah terserah di atas. Dan di mana nang mendengar ngol? Makanya bahasa ngol tuh. Padahal aduh, pendengaran nang diikam kalau nang ayo. Amunnya pendengaran nang diikam nang mendengar bisikan hati ikam aneh mendoa kada sampai. Abalan. Ya Tuhan dikajutinya ikam lebaran. Untung berjauh tuh. Namanya jauh itu ini apa? Itu. Nah, ini makanya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku jawab doamu. Sudah disampaikan. Iya, ini menhapi. Berdoalah kepadaku, berdoa, doa, jangan berdua ya Allah. Aduh, bulat lahan. Berdoa bulat. Amunnya biasa ini pacah masih di dua kalimat syahadat. Dua lah.
Tapi bilanya bulat, ya Allah, ya Rasul, ya Muhammad, ya Allah, ya. Luar biasa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, ku jawab doamu. Nah, jawaban Allah itu amnang terkabul. Ini ana inda zoni abdi, aku di sisi persangkaan hambaku. Nah, coba lihat deh. Kau cari aku di sisi sangka hambaku. Maka mun ada sangka, ikam kada pernah melihat aku terdinding oleh sangkamu. Iya kada? Itu. Nah, makanya ayat ini rasanya kan yang dipunyakan. Dibaca surat supaya berasa sirat. Bila berasa sirat, ayat itu kadang berasa lah dikumpulkan di dalam dada bubuhanmu. Kan? Nih. Tapi kan buktikan, coba baca seorang di rumah. Baca seorang. Adalah rasanya. Nah, ini. Lalu ikam kalau hendak mendapatkan rasanya, coba ikam buka ayat itu, berdiam ikam. Biarkan ayat itu nang pandir, baru dapat rasanya. Ulangi lagi. Buka ayat buannya lah. Kau lihati. Bila ikam melihat pasti terbaca lah. Ya. Lalu melihat baca, ikam berdiam, jangan ikam baca, ikam berdiam. Maksud ayat itu apa? Nah, ikam berasa tuh maksud ayat itu. Nah, itu caranya. Jangan ikam tutupi dengan kehendak ikam. Nah, inilah maksudnya. Surah 75 ayat 16. Ya, surah 75 kan Al-Qiyamah. Ya, bacalah. Lihat deh. Bisanya sidin setiap bepandir ada sambungannya. Karena rasa tadi nang memadakan. Aku berpikirkan kada. Bacalah. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasai. Nah, kalau jangan kau gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Bila ikam gerakan lidahmu, ikam hendak lakas. Teruskan ayat berikutnya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Coba buatnya. Bila ikam turun terus ke majelis ini, setiap ayat yang dibacakan, dibunyikan, rasakan, maka bolehkah ikam? Biar aku kada ada parak ikam, tetap bacaannya yang akan selalu membacakan kepada bubuhanmu, ya kada? Ya. Nah, kalau aku rancapang dengar suara sidin, nah ini lain bersuara. Nah, itu tadi. Jadi tahapan-tahapan bubuhanmu sesuai dengan wahai pendengaran. Ya. Yang utama sekali dulu ketika wahai pendengaran, ikam di makom pendengaran. Siapa yang di makom pendengaran? Mendengar ya suaraku. Tapi ketika ikam mendengar suaraku buannya, aku kada kau menolong ikam, hanya suara aja apa mampu. Wah, ini. Ini sudah suara rancakmu bermimpi. Jangan lagi dimimpi pulang. Amun cuma bermimpi, ikam cuma melihat gambar bentuk si gondrong. Lalu di mana kesempurnaannya? Ikam merasalah aku hidup ikam dah. Amun aku hidup ikam, aneh ikam kada merasa pendirianku. Nah, yang ketiga bersempurna. Nah, ini maksudnya. Lalu bila ikam merasa, ilah aku hidup ikam. Nah, sekarang ikam kawalah belain awan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba buatnya. Amun berpikir pasti baca orang. Nah, itu yang bisa masuk YouTube viral. Ya kan? Mana bisa? Muhammad sudah mati pun kayak itu sama yang dimarahi Umar semalam nih sekung pulang nih kena tempiling gitu aja sudah. Nah, ini. Dipadahkan Nabi Khidir gurunya para nabi aja sangit. Loh, Musa aja kan belajar kayak Khidir. Nah, kayak itu. Itu aja sakit. Dia kan udah paham-paham. Nah, sekarang Khidir itu mana? Kenapa? Karena termasuk di 25 Nabi dan Rasul. Nah, ini ambuannya. Dengan Al-Quran alhamdulillah dituntun bubuhanmu untuk beriman bujur kenyataan kepada 25 Nabi dan Rasul. Disuruh mengenal mana Adam Nabiullah adalah batang tubuh. Maka setelah itu, mana Ibrahim Halilullah kekasih Allah, pendirian tauhid diri hidup di ikam, Nabi yang ke-6. Nah,
Lalu setelah itu Nabi yang ke-14, Musa kalam Allah. Kalau bukan kalamnya Allah, tubuh bubuhanmu kan ada bepander. Ya apalagi kan pahamnya terlalu, ya kan? Wah, gila Musa kalam. Nah, itu Musa kalam Allah. Nah, ini yang kita banyak. Kalau bukan kalam Allah, ini bepander siapa? Nah di situ setelah Musa kalam Allah baru tarusakannya pulang untuk mencapai kepada Isa rohullah. Coba buhannya tanggunglah belajar kada kan Isa rohullah aja. Tapi untuk sampai kepada situ ikam temui Nabi Daud alaihi salam sebagai kitab Jabur di situ pas di hati. Nah kitab Taurat di tubuh. Nah, hati on tubuh terkenali bujur-bujur. Wahai, jadi pendengaran, penglihatan dan hati pada tubuh ini tadi. Siapa ikam? Kalau bukan roh. Naik bubuhanmu nah. Bubuhanmu naik ke makam Isa rohullah. Coba bubuhannya. Isa rohullah. Makanya lihat kenapa Isa ini maka para on Muhammad. Coba setelah Isa Muhammad lah. Lihat adalah jedanya, adalah jaraknya, adalah antara Nabi Isa dengan Muhammad nih ada si Panjul misalnya ada. Ya ke situ. Lalu kenapa lambangnya Isa ini maka batang tubuh yang diikat? Jangan tahunya kayak ini, apalagi nang fanatik buta. Di rumah jangan ada nang pindah bepalang kayak ini. Kita saling empuk. Mana aku lalu gigitan nanti pakai pulang bahasa puk kayak itu kenapa kah? Coba kita nih buahnya kawakah lain. Kadang-kadang tiang jemuran aja dipermasalahkan. Ini bila ada pancung ini dipotong. Jadi supaya kayak ini aja nah. Ya kalau mun kayak ini aja. Ngolnya. Ini kawan lain lah. Awal lain lah nih cungol nih, potong juga sini. Bangun juga ada pintar. Karena kayak itu, padahal maksudnya tahu lah nah, bila sudah kayak ini aja dah. Nah, ya kalau kayak inilah di Isa kalau deh. Isa rohullah aja. Lah kau lihatin nang disalib siapa? Tubuh kah apa? Isa apa roh? Nah, tubuh kalau makanya si Judas nih kayak itu nah. Ini permasalahan Judas itu siapa? Bisa siapa? Nah, ngali kalau mulai jadi orang kayak itu, rusak parak jago kayak itu. Ini padahal itu bila Isa rohullah, siapa yang mengenal dirinya roh, masa kada bertemu Muhammad nah. Itu makanya ada kegampangan kalau pengaku-ngaku aja. Kita nih Muhammad Baikungan kaina dulu, kaina kelajuan. Nah, kayak itu aja kelajuan. Tapi kan Isa rohullah dulu. Bila sudah di Isa rohullah, nah di situ tadi hati ikam tuh jadi tombak. Nah, inilah kada dongeng semua ini. Ini tahapan ibarat pohon tadi, biji dulu ya. Kawan langsung berbuah tumbuh aja belum. Sama ini buahnya pelajaran ini. Lalu setelah tumbuh batang ya kala batang badahan-dahan beranting. Nah, seperti itu. Jangan langsung berbuah aja. Bungolnya dan berbuah lewat mana? Ini kayak itu banyak. Sama pelajaran ini. Jadi pun sekedar kisah aja percaya kada akan nyata-nyata. Raudatan fil jannah. Kebun surga itu ialah ungkapan tanamannya tadi. Nah, lalu ikam tahulah ayat Allah ini yang dibacakan ini sebenarnya ini bibit kebun surga. Di mana ikam menanamnya? Menanamnya di sini. Nih surganya. Raudatan fil jannah tuh deh. Mana nih anggota majelis kuno pindah harat ke raudah tapi kuburan mulnya. Majid dong tahu benar tak? Nah, itu sekalinya raudah tadi sana tanah merah. Ada tahu ya belak-belakannya jangan kisah raudah berkebun aja belum. Ayat Allah ini biji tanaman untuk ditanam. Di mana? Di kebun surga. Yang mana kebun surga tadi? Nih buahnya di tanah suci. Maka bila ada tanah suci, itunya. Kau tahu lah. Di Madinah itu
Taman Raudah itu kenapa di situ makamnya Muhammad? Enggak. Umat pian tahu benar. Kayak apa mau alam semesta ini ayat Allah membacakan nah. Iyalah, maka kuburan Nabi Muhammad kita sampai kuburan aja. Kuburan Nabi Muhammad itu di Raudah itu bukannya di kebun surga. Kenapa enggak paham-paham kita? Ya umroh kan lihat deh. Siapa pasti tahu itu. Oh ini kah Raudah ini kebun, kebun korma, makanya korma Nabi mahal. Itu tukang jual aja Pak mau mahal-mahal kan, udah tahu aku kurang bisnis, ya kan. Nah, kenapa Sidin itu dimakamkan itu di Taman Raudah kebun, pokoknya ada di hutan belantara, hanya kayak itu. Coba buahnya, nah, ke situ aja. Lalu kau lihat tanaman yang ada itu. Tanaman di kebun tadi itu. Nah, ini pemaknaannya tuh. Di situ. Nah, ayat-ayat Allah ini dibacakan seperti itu. Luar biasa. Nah, jadi ditanam tuh pada sini banyak. Nah, ketika pembuktian ikam penanamannya di sini, ayat Allah tuh bergerak di ikam. Nah, tanam dah. Nah, ayat Allah ditanam gelak. Nah, bila sudah bergerak di ikam tadi, berdirinya di ikam pohonnya. Nah, lalu bila sudah berdiri di ikam pohonnya, bedahan berantingnya ialah. Nah, bilanya berbuah, ia menyampaikan ayat pulang. Buatnya. Ini kada berbuah aja belum apa ya? Menyampaikan ayat, tumbuh aja kada kau. Ngalih ya pepandir. Nah itu, jangan kelajuan. Ayat berapa tadi? Ayat 17 Al-Qiyamah. Nah, kalau sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan nah ini kadang merasalah bubuhanmu ketika ayat Allah dibacakan, surat dibacakan nih, surat dibunyikan, berbunyi bersuara, kau rasakan siratnya. Nah, ketika kau merasakan siratnya, kadang merasalah sirat itu yang membacakannya kepadamu, bukannya. Bulik tatap ikam rasanya. Nah, rasanya bukan bunyinya, gak ada lagi rasanya. Nah ikam bawa bulik rasanya bukannya emang gak ada dapat rasanya. Ikam tuh bawa bulik kisah. Nah, rasanya tuh nah berasa. Nah, rasanya itu bila sudah berasa, bilanya berasa. Nah, dari bulu kulit sampai sumsum, lalu rasa itu rasa akan kawala lain dengan yang menyambat rasa. Bila nyata itu haja maka diri berarti wah tumbuh berarti Quran di ikam. Oh, tumbuh Quran. Nah, bilanya tumbuh Quran di ikam, nah api akarnya lah. Nah, ini kada akarnya berbaya tumbuh ke bawah, timbul di atas, cabut oleh warik. Oh, apa ungkapan itu kata? Ngali, jangan akar serabut buannya. Ini harus akar tunjang. Akar tunjang itu semakin masuk ke bawahnya semakin tinggi pohonnya ke atas. Kalau akar serabut itu bisa jadi tinggi ke atas, akarnya menjalar kemana-mana. Ini serabutan. Ungkapannya beda kan? Nah itu. Ayo, lalu adil Allah tuh berarti lah. Sebenarnya Allah itu adil. Nang kada umat majelis pian tuh aneh muka berasa aneh adil kalau rasa tuh kan membacakan ya. Lalu yang rasa itu nang membacakan. Nah sekarang rasa apa nang membacakan kayaknya? Bang, rasa pendapat di sini bang. Wow, timbul sangka lah. Bagus saja tuh setan membacakan. Ya kan kadang le. Ayo setan aku menyalahinya lah belum bacakan peluput tuh tahu. Nah bila kada berbuli ke Quran nyanyuk ubuanmu ke situ aja. Teruskan ayat berikutnya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Nah ini banyak yang kada taat. Ketika dibacakan kepadamu rasa ayat bertentangan dengan akal pikirmu. Ikam kada taat on rasa tadi. Ini.
Makanya bila kami telah selesai membacakannya, kau umpati bacaan itu, jangan membaca mula jalan seorang melayau, ya kan? Nah, di taat ini buatnya yang disebut takwa. Ke situ aja. Yang disebut takwa. Karena bila kada taat itu kada takwa namanya. Bila kada takwa maka iman mati. Ini begitu betulnya. Nah, makanya disuruh beriman, sudah beriman maka bertakwalah untuk iman ini tadi supaya jangan mati. Siapa yang beriman, iman-imanan bila inya kada takwa. Nah, di takwa ini tadi. Maka berat di takwa itu buahnya. Kenapa maka kupadakan berat? Apabila ikam masih hendak minta pandang baik ke orang lain, bisa bertentangan ikam dengan tuh rasanya Quran. Nah ini ke situnya bertentangan rasa Quran. Ada usaha ke orang lain, bisa akal pikir ikam membantah rasa ikam. Nah ini kenapalah bisa kayak itu? Nah lihat deh, emang kamu anak kayak apa? Tapi kayak ini bang, nah kan maulah seorang jadinya. Baik, kita lihat tadi penahapan tadi. Yang pertama rukun Islam, rukunnya selamat, rumusnya selamat. Siapa yang hendak selamat? Tentunya bersahadat, betul? Maka siapa yang dua kalimat syahadatnya sempurna, maka sempurnanya dua kalimat syahadat, disitulah sholat wusta. Maka ketika sholat itu tadilah di mana hubungan yang kada terpisah karena Muhammad on Allah kada dua. Di Allahu Akbar. Maka di Allah inilah berdiri diri sholat tadi. Maka ketahuilah hidup itu kada pernah makan. Ya. Maka bertemuan non puasa. Kawalah kada bertemuan non puasa. Nah, ini jalannya. Ilah bertemuan non puasa. Nah, itu puasa yang sebenarnya. Puasa itu apa kan? Pengendalian diri. Ketika sudah ada diri, maka dirilah yang mengendalikan alam semesta. Benar? Ini lain pengendalian diri, mengenal diri aja belum ngerampot. Benar? Nah, maka ikam kada akan nyata buahnya bertemuan pada kenyataan pengendalian diri ini. Bila kada mengenal diri kan, bagus. Maka bila ikam sudah nyata mengenal diri, maka pahamlah ikam hakikat puasa yang sebenarnya. Puasa yang sebenarnya. Maka siapa yang paham dengan puasa yang sebenarnya, maka kau akan melihat kenyataan salawat yang sesungguhnya. Coba kau lihat bila kada bulan puasa adalah orang Korea akan bersalawat. Luar biasa, lihat ayat Allah itu dibacakan buahnya. Kurang apa nah? Hiilah. Bila bulan puasa maka teraaraat suara Bu Kuria. Ya. Bersalawatlah. Nah, sekarang waktu bersalawat itu tadi dapatlah ikam menemukan puasamu. Makanya kenapa lihat deh. Bulan Ramadan kini aja dah. Bulan Ramadan puasa itu siang apa malam? Siang. Bagus. Siang lah. Ya. Siang jahir lah. Ya. Siang jahir. Bersalawat kenapa malam? Nah, bila kada menemukan salawat malam, kada tahunya hakikat puasa siangnya. Ini. Maka ini buatnya nyata. Surahnya 33 tuh. Ya. Surah 33. Ya. Apa itu 33 itu? Al-Ahzab, golongan yang bersekutu. Tuh. Golongan yang bersekutu, kada pernah tauhid, bila kada mengenal hakikat selawatnya kan. Lalu 5 rukun Islam, 6 rukun iman, sempurnanya di selawat banyak. Ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Stop. Kenapa tekan Nabi?
Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Lalu kenapa ayat ini dibaca di tengah hari Jumat? Ya. Kenapa di situ dibaca? Karena hari Jumat adalah penghulu segala hari. Himpunnya 7 hari 7 malam, Jumat bertaan. Nah, itu hendaknya dah. Lalu kenapa sholat Jumat cuma 2 rakaat? Pas itu harus tahu. Karena jahirnya 2 rakaat, batinnya Al-Fatihah 2 kali. Kau lihat ya. Di mana andaknya yang 2 kali? Letaknya 2 rakaatnya di saat khutbah. Ada orang khutbahnya yang guring. Ya bagus. Lalu tuh tulis agus aku. Ya Pak. Ada juga yang khutbah ini amalan seorang. Khutbah tuh didengar. Jangan subhanallah, subhanallah. Kau dengari apa? Sebenarnya di saat khutbah diam, dengarkan. Kemana ikam hendak kita dengan Quran? Karena 2 di situ. Makanya lihati, apabila khotib berdiri. Nah, ketika khotib berdiri, alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah, kita rusakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengarkan lagi rakaat ikam. Berikutnya pulang alhamdulillah. Sambung pula Fatihah pulang 2 kali. Penentu rakaat pasti Fatihah. Wih, rasanya wah, makanya nggak ada ilmunya. Ngol aja lah. Nah, makanya mendengarkan khutbah itu wajib. Makanya mungkin didengarkan gesan apa ada khotib. Lalu khotibnya juga pilihan amplop. Yang penting amplopnya juga sama pada kada dapat. Selesai. Apa ya? Ya kan? Ini ibaratnya. Nah, 2 rakaatnya di situ. Lalu itu kan Johor 4 lah. Ya, padahal siapa yang sholat Jumat maka Johornya udah ada di dalam. Ini kadang-kadang, nah makanya kalau bilang ada tak gaji di situ, udah sholat Jumat, sholat Johor pulang. Ada. Nah, makanya nyaman kalau bila sudah ada ilmunya, bila sudah himpun, ilah. Nah itu mana kepikir aku jadi jual kita. Padahal itu benarnya. Johor kan 4 rakaat. Kenapa sholat Jumat 2 aja, mana 2 rakaatnya? Itu khutbah. Kan khusyuk di situ, makanya beda lah. Khutbah itu ayat dibacakan, kita mendengarkan. Beda dengan bahasanya berceramah. Khutbah bukan ceramah. Beda. Nah ini banyak. Karena di dalam rukun sholatnya masih. Nah ini. Yang anehnya tuh behemat pulang khutbah bahasa Arab. Nang mendengarnya unggut gini sekalinya ngantuk. Ngerti kada percaya? Sudah dipadahkan dari Al-Quran dengan bahasamu. Di khutbah itu sebenarnya Fatihah 2 kali, lalu isinya siraman rohaninya bahasamu. Lucu bahasa Arab orang Banjar Tengah sidin kasihan. Ini sudah. Tapi beruntunglah biar Banjar ke Tengah kada mengerti bahasanya. Yang penting Fatihahnya dapat. Itu dah. Lihat di mana ngalihnya, dah kan? Nah, lalu di sini jalannya. Ayat ini tadi yang membacakan ini tadi berbunyi kan? Kenapa dibaca di saat khutbah? Ya kalau ini masuk ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Untuk Nabi gila. Pas. Maka dengan tuntunan Al-Quran, alhamdulillah nyata salawat Allah dan salawat malaikat. Kada ada putus-putusnya siang dan malam kepada Nabi Adam, Nabi Allah tubuh. Bujur kada? Kenapa harus disebutkan Allah dan malaikat? Nah sekarang kita kayak ini aja. Ini ayat, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Kalau dipertanyakan, kalau ada orang yang bertanya,
malaikat yang mana aja nang umpat berselawat di situ. Ayo banyak. Amun selawat bacaan ribut 10 malaikat tuh buku ya. Padahal kenapa ayat Quran ini nyamannya menyambat Allah dan para malaikatnya kada disambatin nama-namanya lah. Kenapa? Karena bilanya ditiupkan roh maka sujudlah semua malaikat. Semua malaikat jalallah ya kada. Ayo mana? Iya kan? Ya. Nah. Luar biasa. Maka Allah dan para malaikatnya bersalawat ala Nabi, ditiupkan roh, sujudlah semua malaikat. Ya kada? Pas. Kada ada putus-putusnya. Pas. Maka ketahuilah, ini rukun Islam pertama dan kedua. Rukun iman yang pertama dan kedua kala. Iman kepada Allah, iman pada para malaikat. Maka kada merasa laikam. Ketika anak beriman kepada Allah, tentu jalannya mengenal Allahu la ilaha illah wal hayyul qayyum, dan iman kepada para malaikat, tentunya ikam harus mengenal roh. Nah ini makanya jauh benar bertentangan dengan umum kita. Aku kan umum bang. Bisalah manusia mengenal siapa malaikat kalau inya kada kenal dengan roh. Apalagi sudah dibacakan ayat itu, kita kada boleh mengenal roh. Iya. Padahal ayat itu dibacakan kada ada mengatakan kada boleh bubuhanmu mengenal roh, kada ada kan? Anda dia, apa sini ku kait ini bibir nang pandir tuh. Ngerigitan yang ada kan orang kada boleh mengenal roh zaman mana. Nah, jangan itu saja. Ya kan? Nah, sebenarnya di situ dikatakan bila mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh, maka katakanlah bahwa roh itu urusan Tuhanku. Kan kayak itu aja. Itu kan, nah ketika coba banyak. Seandainya aku dipikir sama kayak itu juga, kan itu urusan Tuhan lain urusan kita. Ujar Allah mau nyuruh ikan mengurusi siapa, ya kan? Sebenarnya kita ini sebenarnya diurusi oleh para malaikat, nah. Bukan kita yang mau urusi mereka. Mereka lah sebenarnya mau urusi kita. Lalu siapa malaikat tadi? Malaikat tadi ya sifatku je Allah. Aku ain ada. Bahaya. Ya. Karena kita lah diurusi. Kita hendak melihat. Nah, si saksi rakib atib. Nah, ini kan rakib atib. Nah, ya lah. Melihat bibinian bungos, astagfirullah. Jar rakib atib bungolnya. Ya lah, astagfirullah tapi melirik pulang. Nah, ujian rakib atib nih anakku suwing nih sebenarnya. Nah, makanya orang usaha ada nyaman. Apapun yang dilihat, apapun yang dipandang oleh jahir, tanggapan hati. Ketika Al-Quran tanggapannya, maka pahala itu kan ada batas. Pahala itu manfaat. Terus dosa itu mudarat. Nah, makanya kenapa musahadah itu menuntun kita kepada manfaat. Ketika dengan ilmu bukannya maka manfaat. Tapi ketika dengan nafsu sakit kepalanya, iya kata tak guring di rumah. Jujur kada? Iya jegit. Itu maksudnya. Makanya kada boleh 2 kali, tapi sekali tapi betajak melihat bungul aja. Nah ini ya. Betajak melihat kan kalau yang diulang ya, melihat pulang ini kan boleh ya. Jangan diulang. Tapi sekali aja Bang aku aja coba betajak. Mau ada lindung ada ampi. Waduh, bro kok sambil lah. Ya gitu nya. Nah, jadi situ banyak. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Maka wahai Adam Nabi Allah, sekalian batang tubuh bertaan yang ada, rasakanlah salawat Allah dan salawat malaikatnya tak? Maka itu di rukun iman kalau tadi. Maka berimanlah kau kepada Allah, berimanlah kepada para malaikat. Lalu hendak beriman kepada Allah dan para malaikat, maka kenalilah yang mana Allah la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Hendak beriman pada para malaikat, alam malakut, alam roh, maka kenalilah roh yang ditiupkan kepadamu. Nyata hu, di hu itu anaknya. Ayo dah, hu kalau dah.
Di hu itu. Lalu ketika hu jadi pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Kawaikem lain malaikat lah bani. Han? Kenapa? Lalu mun ikam takutan on malaikat berarti ikam warik gitu aja. Kasih aja. Nah, lalu mun ikam malaikat adalah terdengar malaikat dicabut malaikat. Makanya bila lain malaikat cabutnya ingati. Nah ini kadalah banyak yang bakal dicabutnya. Pada Israel banyak mana gawian nungguin lah. Kalau kita berpikir Israel itu banyak gawiannya lah. Apalagi nih perang Palestina. Kada Israel. Aku nih kada aku kada pernah repot. Itu. Mungkin kita maka berpikir, ganal gaji Israel. Ada buahnya. Itu. Maka bila mengenal roh, mengenal Allah, mengenal tuh roh, maka tahu tuh ikam yang mana Allah, yang mana malaikat. Malaikat itu pelain kekawalan Allah Ta'ala. Kada sadarkah manusia itu menjadikan sekutu bagi Allah itu luar biasa. 10 aja lah selain daripada Allah. Jangan duakan aku aja Allah, apalagi kan tambahi 10 pas 11. Iya kan? Nah, lalu malaikat dianggap susuruhan Allah. Allah perlu pembantu. Jadi malaikat kayak pembantu. Iya. Nah itu sarik banget tuh Israel. Aku mau cabut ku hampas. Yang mana Israel berang kayak pembantu. Nah itu tuh. Kamu cabut warah aja udah tak kuriak hampasnya pulang baru tahu ya kan. Ini. Nah jadi alhamdulillah dengan Quran gitu caranya. Sudah dilajari di situ, maka teruskan ayat tadi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Pas, coba. Wahai orang-orang yang beriman. Siapakah mereka yang dimaksud? Orang yang beriman kepada Allah dan para malaikat tadi. Lalu seperti apa kenyataan beriman kepada Allah? Nah ini benernya. Siapa yang bisa mulai iman? Ada bisa? Kenapa kada bisa? Kenapa kada bisa? Nah, iya kala. Baik. Maka nyata ikam tahu kada bisa tadi. Apa sebabnya? Karena bila ikam beriman kepada Allah buannya, berarti Allah ikam. Karena bila ikam lain Allah berarti warik. Kada ada yang bisa beriman kepada Allah kecuali Allah. Hon. Kok bisa kayak itu? Bisalah mengenal Allah kecuali Allah. Kada bisa kan? Mun Allah esa, amun ada nang lain pada Allah mengenal Allah siapa? Kada sedikit kok jadinya anda kayak ini tadi. Secara aja ya. Ya, beriman kepada Allah. Ayo, siapa yang beriman kepada Allah? Makanya nyata Allah. Bila nyata Allah, kenapa setelah beriman kepada Allah kita disuruh beriman pada malaikat? Ayo. Karena kada nyata ikan beriman kepada Allah. Berarti belum beriman kepada Allah bila kada nyata malaikat. Nah ini, jadi kalau ukurannya luar biasa Quran. Supaya kita nih kada di dalam sangka. Oke lah, mendengarkan tausiah rekamanku. Oke, umpat di majelisku, iya. Mengenal Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mengenal Allah yang hidup dan berdiri sendiri, nyaman menyambat dunia. Sejauh mana ikan mengenal hidup itu? Mun masih ada hantu. Sejauh mana ikan mengenal hakikat hidup? Amun masih ada binatang buas itu dan ini. Berarti kada tunggal hidup tadi. Nah ya kan? Nah, maka itu kan itu caranya. Lalu dituntunnya mengenal Allah. Maka mengenal malaikat, mengenal hakikat roh. Bila mengenal hakikat roh Muhammad, maka mengenal tuh hakikat alam semesta.
Bila mengenal hakikat alam semesta, maka melihat tuh hidup yang tunggal tadi nyata bergerak di alam semesta. Allahu Akbar aja. Nah itu makanya kenapa ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan ingatlah bahwa wali-wali Allah itu tidak mempunyai rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kenapa? Kada asal baca kita. Kayak apa ikam nak memahami ayat tahu hafal aja. Tapi ketika ikam di makom rasa sirat Quran nyata. Wali Allah kadang mempunyai rasa takut. Wali Allah itu takutan on siapa? Mun hidup tunggal aja. Wih ilah. Takutan on neraka. Neraka itu api. Api itu hidupnya siapa buahnya? Kawalan Allah Ta'ala lah. Nyaman lah. Nah, itu makanya ajar Allah bila ikam ingkar on hidup kucucul. Ada tahu kah ikam hidup dia? Nah makanya aku rancak nah. Maka ajar Allah. Kau lihat deh. Api itu menyala apa ikam menyalakan. Ilah. Bungul aku takutan on api. Ada nih contohnya nyamannya. Iya. Apa dah? Iya kan? Ya bagus. Nah kayak itu. Nah itu dah. Masa ikam takutan on api? Nyalakan ikam. Bungulnya dinyalakan apa? Mati. Ya bapak. Apa maksudnya ini semua? Nang maulah neraka tuh baik kamuannya karena aku jar Allah pengasih penyayang. Mungkinlah aku ciptakan neraka buat yang ku sayangi. Lalu ikam ingkari kasih sayangku, maka keingkaranmu lah yang menciptakan neraka bagimu. Jelas? Hanis fakultas manapun pasti masuk ini bahasa ini. Ini bahasa tadi kuliahan. Kayak apa man? Masuk kurikulum kan? Asal jangan dikulum-kulum. Jelas sudah? Bagus. Maka lanjutannya tadi jelas bunyinya. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk nabimu. Maka ketika beriman kepada Allah, kada ada yang beriman kepada Allah kecuali Allah. Kada ada yang bisa mengenal malaikat kecuali malaikat itu sendiri. Maka jelaslah orang yang beriman itulah Allah dan malaikat tadi yang bersalawat untuk nabimu. Pas kalah. Dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ketika ucapkanlah salam, maka bila ada Muhammad sebagai ahlul baitnya, maka kau terhormat. Kada perlu minta hormati oleh manusia. Nah itu nih. Makanya lihat deh, diawali dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Himpunlah rukun 13 sholat tadi. Kepada yang ke-14 himpun kepada kitabul wujud. Wah ini. Siapa ini? Taurat. Dalamnya Jabur. Nang turun naik Injil. Nang mupandir Quran. Apa? Ya. Nah, selamat. Nah itu ambuannya. Untuk mencapai rasa ini yang selalu diulang-ulang ini. Siapakah tuan rumahnya tadi? Tuan rumahnya ini tadi. Amun kada Muhammad. Di situ. Makanya ahlul bait ya. Ahlul bait Rasulullah. Nah. Ulangi. Isra Mi'raj. Bubuhanmu kada kawa dapat Isra Mi'raj banyak. Amun masih ikam tersangkut di bangsa jin. Kenapa? Karena segala yang kada kelihatan itulah diawali dengan persangkaanmu. Waswisu fi sudurinas, bisikan setan. Sebenarnya yang menakut-nakuti manusia itu setan yang ada di dalam dirinya, yaitu persangkaan bubuhanmu sendiri. Lalu sudah persangkaan diri ikam sendiri aja ikam kada dapat lepas daripada situ. Jauh lagi ikam nak umpat aku Mi'raj. Lalu ketika ikam nak umpat aku Mi'raj, sudahkah ikam bawa jin ikam? Kayak apa ikam membawa jin ikam? Membawa jin ikam tadi ketika jin dan manusia kada berdua. Maka seujudnya on Muhammad sujud. Nah, maka bila sujud on Muhammad, maka Mi'rajnya turun naik ya. Lalu apa yang ditemukan oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj? Nah, kita kalau bahasa berbicara Nabi Muhammad naik ke langit ke-7. Di atas pada langit ke-7 itulah sebenarnya Jibril kada umpat. Lalu jangan dikemahaya Jibril tak ungut langit ke-7 nunggui. Kenapa?
Karena lepas daripada 7 sifat itu kan ada pepandir lagi kita, Bijor. Di mana nang ada pepandir lagi. Nih nang hu Allah nang turun naik ini kan ada huruf on suara buahnya. Di sini sebenarnya Jibrilnya bukan benar tinggal atau tinggal, tapi Jibril ada Muhammad aja situ. Aku kan ada. Aku umpat Muhammad sudah. Nah, itu dah, ya Pak. Nah, lalu apa yang turun naik ini tadi yang dilakukan oleh Muhammad? Yang dilakukan oleh Muhammad, ia ucapan salam. Kayak apa ucapan Muhammad, ucapan salam? Assalamualaikum. Apa dengaran seorang lah. Coba contohkan. Nah, nanti berbunyi lah. Berbunyi, ada berbunyi keluar, tetap berbunyi ikam coba. Salam. Iyalah. Nang mendengar siapa? Ikam kelak. Iya. Setelah yang mendengar adalah ikam, menyahutlah ikam di situ. Bila menyahut ikam, Pak Ikam Muhammadnya. Nanti cari itu kan, siapa tuan rumah? Bila kadang menyahut Pak Hanto. Itu amanah pertemuan diri itu ke situ. Oh, Rasulullah itu Isra Mi'raj itu apa gerang sidin di atas itu? Sidin itu di atas itu. Nah, kan dengar ya penceramah biasanya. Naik sidin daripada langit ke-7 itu ke Sidratul Muntaha. Ruang maha ruang. Ruang maha ruang itu artinya kan ada hitungan lagi. Padahal nang turun naik ini nang meliputi segala ruang, nang menjadikan segala ruang. Lalu apa yang dilakukan sidin di situ? Sidin bertemuan awan orang yang paling taat beribadah kepada Allah. Padahal siapa itu? Ada sidin seorang lah. Orang yang diliputi oleh cahaya. Coba maksudnya apa? Mau diliputi oleh cahaya, nur aja. Padahal nurun ala nurin, itulah Muhammad tadi. Ialah ruh. Kan? Kita ini kadang bertemu nur cahaya. Kamu mana garang nur nang bisa bercahaya. Makanya kadang ali buannya kayak apa aja bentuk tubuh. Nah, bila kulihat di situ pendirian ikam sudah di roh. Bisa muda pada umur 17 tahun. Oh, itu aja sudah. Ya, Pak. Kayak itu aja. Kelihatan kadang orang kan aneh. Kok pian je bemuda? Adalah orang tak dengar bemuda. Paling betuha. Kenapa? Karena ini terlihat yang hidup. Kenapa makanya terlihat yang hidup? Karena aku ada di tubuh. Ingati bila ikam di tubuh, orang pasti melihat ke tubuh tak? Nah, yang mau olah orang kada pede itu biasanya di tubuhnya, kawak ada lah. Udah diri kayak ini, rancak ke laut hirang pulang. Kada pede am? Iya aja Kim. Nah aku tinggal gini aja, di tubuh kan masih. Tapi kalau diri ikam tuh Muhammad berarti nur, iyalah. Aku bertanya, ada tak dengar roh itu betul lah? Kada? Nah, ikam kan bakal bertuha asal di tahan. Kalau pangan anu guru lajari ulun ilmu awet muda. Nih, ilmu awet muda. Nah, ya baik kan? Anu guru biar dilihat orang bercahaya. Nah, ini bila hati ikam nang kabur seorang di tubuh nih. Yalah. Ya benar. Nah, kadang-kali ikam coba orang galau tuh nampak benar kelihatan. Wah, nih pindah pucuk-pucuk, untung ada mati. Ada suara tertawa nyaring tadi. Tumben Nardi tertawa. Nih. Wandi tertawa nyaring. Nah, ya kalah. Melihatnya membayangkan lampu anak mati deh kayak kuduk-kuduk gitu. Ini banjai. Ini. Di situ. Nah, itu semangat hidup tuh akan terlihat. Nang kacau itu hidup segan mati tak mau. Hendak mati takutan bunuh diri. Hendak hidup bilang tohok benar menderita. Apapun Quran itu menjakan. Nah, sebenarnya satu hal, semangat hidup tuh mulai kamu cahaya. Coba kau kadang ngalih-ngalih.
Kau rasakan dulu kasih sayang Allah yang utama. Bila siapa yang kada putus merasakan kasih sayang Allah, maka dia yang selalu berbismillahirrahmanirrahim. Maka birang siapa yang selalu berbismillahirrahmanirrahim, maka ia kada putus dari rahmatullah. Nah kita ini kebalikan daripada barang siapa mengerjakan satu pekerjaan tidak dengan bismillah, maka terputus ia dari rahmat Allah. Jadi bila begawi bismillahirrahmanirrahim, ujar Rasulullah apa lain itu. Abu Jahal bisa nyambat bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya. Coba kalau saya jauh-jauh sudah, ini aja. Aku kenapa yuk iritannya ke situ tadi. Barang siapa merasakan kasih sayang Allah, bismillahirrahmanirrahim, dari turun naik napasnya, maka berdirilah yang dikatakan di situ. Semangat hidup. Maka bila putus asa dosa. Nah, ini sebenarnya berdiri hidup. Nah, pendirian hidup inilah sebenarnya semangat tadi. Ke situ. Lalu aku bawakan pulang. Kenapa bila orang jatuh cinta itu selalu ceria? Bagi yang kada tahu dengan cinta harus perlu pandir apa dia. Kemana Bujur kada? Nah, sebenarnya kan kasih sayang itu cinta. Cinta itu pasti kasih sayang. Jadi dusta cinta mun kada kasih sayang. Jadi kalau saya kan sambat cinta cukup dengan kasih sayang gin. Harap pada nang pandiri aku cinta padamu. Ya betul. Itu. Itu ya. Coba. Makanya anak yang merasa nang bini, mungkin langsung kawin gitu aja kan udah mungkin. Nah, kenapa dirasakan oleh Allah? Karena rasa Quran ini ketika dibacakan ikan paham. Ya kalau coba. Nang pokoknya ikan melanang ngaran cinta tadi, nang biasanya kulir mandi rajin mandi. Apa ya? Iya. Mas Agus tertawa. Berarti merasa. Ya Mas Agus. Nah, pokoknya rigat sedikit membersihi ya lah. Iya. Nah, hati bagusnya, bagus buatnya ya lah. Makanya inilah jangan asal lagu aja. Hidup ini tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Janganlah jauh lagi berbuah. Ya situ ya. Ini luas jadi sahabat mengenal kita hakikat bismillahirrahmanirrahim, maka menemukan hakikat cinta abadi. Cinta abadi adalah cintanya Allah dan Rasulnya sendiri. Nah itu, maka ketahuilah kekasih Allah itu ya Rasulullah. Coba kita ulangi lagi. Kekasih Allah ya Rasulullah. Rasulullah ya kekasih Allah. Kekasih Allah ya Ibrahim. Ibrahim Halilullah. Itu hubungannya. Maka siapa yang berpendirian tauhid, maka nyata berdirilah kekasih Allah di situ. Ya lah. Bah itu amnah. Ke situ. Lalu siapa yang merasakan dikasihi pengarampot? Ayo, berdiri jenya kekasih Allah. Diri bubuanmu tuh iam kasih Allah tuh. Omun kada kasih Allah nang kasih sayang bismillahirrahmanirrahim adalah pendengaran penglihatan dan hati tadi. Kada nyatalah itu kekasih Allah. Kawalah lain. Kita kan dia lain kekasih Allah, warik aja kekasih Allah mau apa ikam? Nah, mana? Lalu bila ikam kekasih Allah, ikam adalah rasa kasih kepada sesama. Kepada sesama kalau kada akan nyata ikam ada rasa kasih, amunnya kada sesama. Bila rasa belain terus lain banyak. Rasa belain bang. Ini lalu terpecah belahlah umat, padahal Rasulullah itu menyatukan alam semesta sebenarnya. Nah, maka bila himpun tauhid ngarannya nyamannya. Jadi bila bercerai-berai, maka jelaslah surah apa ini tadi? 33. Al-Ahzab artinya golongan bersekutu. Nah, bersekutu itu artinya bercerai-berai. Kada akan nyata kenyataan itu kecuali orang yang bertauhid, yang himpun satu.
Man, satu di dalam dua kalimah. Ya beda. Satu di dalam dua kalimah. Syahadat. Di mana satunya? Satunya di dalam dua kalimat syahadat. Disitulah berdiri sholat satu lah, berdiri sendiri. Ini. Ke situ. Lalu yang berdiri sendiri itulah yang sebenar-benarnya puasa. Itu. Dan itulah yang bersalawat. Kenapa bersalawat itu malam? Maksudnya bersalawat itu malam. Ketahuilah, hayat tajalli roh itu batin, bukan jahir. Nah, wahai orang-orang yang beriman, maka jahirlah pada batang tubuh. Ya kalau iman kalau sini, iman di sini tadi berselawatlah kamu untuk nabimu. Ketika ini hendak minum, iyalah. Nah, ini. Maka bila sudah itu sempurna, maka daulaikam. Mana tanah suci? Rukun Islam jahir kalau jadinya. Maka yang kelima aja, hajilah. Bagi yang mampu seperti apa? Wah, bagi yang mampu menghimpun 4 itu tadi, maka nyata bercungkungan hajinya. Mampu banyak duit, kau bisalah menukar hajimu. Coba Bang, adalah orang berjualan haji, ada kan? Ayo, aku nukar syahadat. Mungkin kada menyaksikan, tetapi si buta bersahadat. Apa, ya kan? Nah, ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk nabimu, ya kan? Dan ucapkanlah salam. Kan disuruh ucapkanlah salam. Hai iman. Hai iman. Nah, bilanya iman lah. Si iman ini tadi tahu tuh siapa nang bepandir. Maka si iman nang bepandir tadi, Assalamualaikum. Maka iman menyahut, tuan rumah jadinya. Assalamualaikum warahmatullah. Siapa? Muhammad rahmatan lil alamin. Aduh, sempurna. Ayo baca. Habis itu assalam. Hantar ke sini pulang. Selamat kepada engkau. Pendengaran sini pulang. Warahmatullah dan rahmat Allah. Ya kan? Nah, coba. Ya ini. Hanya Allahumma sholli ala Muhammad ya atas hikungannya. Iyalah. Kau lain lah. Ini kada. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pil meluncat. Kayak tupai. Kayak apa nak dapat? Dah. Nah itu. Kada akan dapat itu. Nah itu utamanya banyak. Maka amalannya itu tadi nah ianya. Amalannya ini. Makanya bila sudah dapat di situ tadi nyaman sudah ahlul bait. Makanya jar Nabi, baiti jannati, rumahku surgaku. Jar Nabi aja dengan keadaan rumah nangga itu, dengan keadaan ekonomi nangga itu sanggup mengatakan rumahku surgaku. Dasar tambuk kada melihat rumah Sidin ini. Ya kalau ya kan. Coba pada situ buannya. Rumah yang kamu merasa ringan membawanya. Ayo di saat kamu bepergian atau bermukim. Nah, masih ingat surah berapa ayat berapa? Ayo. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu. Itu surahnya surah berapa? Nah, ini ulangan kayak itu guru ada lagi membacakan itu udah dibacakan. Aku tinggal nyuruh buka aja. Ayo. Surah ketiga. Surah berapa? Ketiga kan? Ali Imran kan? Ayat berapa? Coba. Ayat berapa? Buka dulu surahnya. Surah ketiga. Ayat 81. Ayat 81 tentang apa? Dan ingatlah. Oh ya. Ayo ingat deh. Sudah berapa? Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di saat bepergian atau bermukim ya. Sudah berapa?
Ini nih ulangannya tuh ke situ. Sebenarnya dibacakan tadi sudah untuk memperjelas saja. Ini ayatnya lah kalau udah percaya manusia, kan kita. Nah, kau lihat di surah Al-Baqarah dulu. Surah kedua ayat berapa tadi? Ya, ayat berapa? Surah 16 ayat 80. Surah 16 ayat 80. 2 ke 8 16. Jadi dapat rumah. Yo, bacalah. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, Ya. dan menjadikan bagimu rumah-rumah kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya. Stop, lihat ibannya. Han, aku lah mau olah kadang-kadang. Dari kulit binatang ternak. Bila belum rukun 12 sio diikam menjadi rukun 13 sholat. Ada binatang lah ada nih. Nih kulit binatang. Rumah lah. Rumah masih kulit binatang bukannya. Berarti binatang masih dalamnya. Han, makanya itu rumah nang dari kulit binatang nih. Kayak apa caranya ikam temukan di situ. Bila Muhammad tuan rumahnya pas surga. Berarti kita kurang kalau penjelasannya. Coba Muhammad tuan rumahnya surga. Ya ini yang kamu merasa ringan membawanya kan. Iya. Terus di waktu bepergian, Pada waktu kamu bepergian Ya. dan pada waktu kamu bermukim. stop. Banyak kayak orang membaca ini, tapi membaca kisah bahari. Iya. Amun kisah bahari mengalihi baca ayat. Han, coba lihat ibuannya. Kira-kira bubuanmu mun di kompori orang berikutnya Han dikompori kalau bahasanya. Belepaslah dengan makna ayat ini. Ada yang pahamnya manusia kecuali ayat itu yang memahamkan ke ikam. Terus kan? Dan dijadikannya pula dari bulu domba, Ya. bulu unta, Ya. dan bulu kambing. Nah, tuh bulunya ada nang keriting, ada nang panjang lurus jujur kada. Ikan aja terus kana. Alat-alat rumah tangga Ya. dan kesenangan sampai waktu tertentu. Nah, kala sampai waktu tertentu kesenangan di sini. Kenapa kamu kesenangan di anak di sini? Coba montuan rumahnya kada berbatas kesenangannya. Luar biasa. Ya Pak Bada? Itu dia. Nah, ke situnya Han. Itu asahannya adalah jadi bila sudah nyata seperti itu tadi, jangan bekandur, ibarat tancapan tadi bujur-bujur tegas pendirian banyak. Lalu bila ini nyata, ini selalu diulang-ulang lah. Buliki lagi. Buka di situ. Surah ke-50 tadi. Ayat 16. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Stop. Siapa yang tahu bisikan hati? Kecuali ikam seorang kan. Nah ini. Lalu siapa ikam yang tahu bisikan hati tadi? Hidup kelak. Nah, itu aja. Lalu nang mengetahui bisikan hati tadi hiduplah. Lalu yang meniupkan roh ke dalam tubuhnya tadi hidup itu tadilah. Jadi napas yang keluar masuk tiupan si hidup tadilah. Bagus. Ketika orang nak minta minyak tawar, yang tahu bisikan hatinya siapa? Ada hidup itu tadilah. Nah itu kayak apa caranya? Ini. Contoh, Rijal hendak minta minyak tawar ke Endra. Si Endra ini melihat Rijal itu bila masih melihat Rijal sirik kemja. Non katanya. Ayo ya. Nah nih. Tapi bila inya Endra ini melihat ke Rijal itu, inya melihat hidup, yang tahu bisikan hati tadi. Maka ini kan perlu tahu bisikan hati situ. Ini kan perlu tahu. Kenapa? Kau kada tahu lah. Ini pada minta benjung lah. Kamu kada tahu dah serta lalu lah. Aku kada perlu tahu ikam, tapi ikam nak apa tadi? Nah, jadi dah. Aku kada perlu. Anak apa ikam kada perlu lagi. Tuh. Nah, gitu nah. Apa ya? Nah, ini banyak. Anu kayak sidin, ais kayak nah ini apa? Belain kayak kamu nak kok. Ayo banyak. Belain kayak kamu nak kok.
Bila-bilain akan dapat Quran, ini menghimpun kita pada jamaah yang sebenarnya. Kita ini jamaah majelis taklim, kita ini jamaah Quran. Maksudnya kita berdataan himpun di dalam ayat Allah. Bila-bilain berarti kan ayat setan. Pada ayat setan gini, ayat Allah. Nah, tapi ayat yang menyalahi ikam seorang maksudnya. Nah itu. Nah, lalu yang dihadapkan sebenarnya. Nah, kada dihadapkan berdiam tetap ke ayat Allah. Ya, nang dihadapkan pun tetap juga, cuma ketika yang dihadapkan berarti kamu nak dinaikkan levelnya. Nah, jadi itu tahapannya tadi. Bukan kita nama handaki kan. Lalu ketika dihadapkan gitu tadi kayak apa rasanya? Makanya jangan sampai rasa ikam no meniup. Kada mau sembuh kam, berjaya merasa ikam no meniup. Nah, di saat itu kawaka ikam kada nama niup tadi. Coba menarik mampus tuh ikam kada lah. Nah, kenapa kada berkekalan di situ ikam? Nah, lalu perlulah ikam meniup lagi. Kau lihat ya, nang diobati itu bernafas kada? Pas saya udah tiupnya nah. Itu makanya ada bacaan kada, udah tiupnya lah. Oh, memang harus semua anu berpower dari yang ini tadi. Ya udah nanya, melihat ikin kada kawa ikam. Wah, ini berarti kada kesurupannya kau melihat aku. Kamu orang kesurupan kau melihat apa menjala berdahulu. Nah, ingatilah nyala api pendirian ikam roh tadi api kala jendela rumah ikam tuh padahal nih mata ikam. Nah, menyala di sini dahulu. Bila sudah menyala di sini padam lainnya. Nah, itu enggak lupa itu kan dulu lah. Ini rasanya. Nah, itu kan kau melihat ya. Nah, lalu halusi lagi. Kenapa? Bila orang biasanya ada penampakan itu pasti di samping. Karena mau di muka. Nah, itu sudah dilajari. Kita cuma kada paham. Karena yang di muka ini tiupan Allah Ta'ala. Terkipai. Nah, lalu ketika ada mendatangi ke ini, kuatlah tiupannya. Kuatlah. Makanya itu. Makanya diguring aja. Ini belinya guring ada tuh yang datang. Ada menyinggung kami lah. Dasar lanci. Apa sih ulis? Kami dijinguk oleh bipinian aja. Mungkinnya melihat aja. Ardi tertawa. Ya deh. Memang bagus. Ikut lama tuh ada aja mendatangi. Janguknya sulis ya aja kok. Kayaknya mungkinnya melihat kayak ini ujiannya nanti di atas dan di bawah ini sama pada mengkilat. Ketawa juga ikan mungkin takutan. Tapi bang sulis melihatnya kayak ini jauh. Nah itu pulang, kalau ikan malah kedua nih. Nah itu kalahnya. Kalau sulis kenapa? Lihatinya oleh sulis gini jauh kalau les. Nyata ya takutan ditangkap sulis. Nyarinya ketawa lah. Teman, ini sakit unik mana? Nah itu benar. Jadi semuaan itu adalah bacaannya ayat Allah dan kelakuan Allah Ta'ala buannya. Lalu bagi yang kokoh keyakinan, keimanan, makanya tetap kada lepas daripada zikir. Nah, ini jelas saja lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama pada malam hari ini bermanfaat buat kita berataan. Bila ada salah dan hilaf kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma sholli sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin Allahumma sholli sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wal zahir wal batin wa salamu radhiyallahu tabaraka sadatina rasulillahi ajmain amin amin ya Allah ya rabbal alamin auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira Allahumma iftah lana abwaabal khair abwaabal barakah wa abwaabal nikmat wa abwaabal rizki wa abwaabal sehat wa abwaabal quwwat wa abwaabal salamat wa abwaabal afiyat wa abwaabal jannah Allahumma afina min kulli balai dunya wa azabil akhirah Allahumma afina min kulli balai dunya wa azabil akhirah Allahumma afina min kulli balai dunya wa azabil akhirah wasrif anna bihaqil qur'anil azim wa nabikal karim sara dunya wa azabil akhirah ghafarullahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli shay'in qadir Allahu rabbana anzil 'alaina maidatan fatakunu lana dari wajhi minka warzuqna wa anta khairur raziqin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum